Right, ya, selamat siang. Uh, Luar biasa hari ini, hari Rebo ya, tanggal 19 November ya 2025. Ya, dengan narasumber adalah Ibu Evangelis Tiaman Purba. Tahu kan? Nama Purba pasti bukan orang Madura, bukan, ya enggak? Pastilah. Mana ada Purba orang Madura? Orang Medan ya, tapi saat ini ada di Tangerang ya. Temanya podcast hari ini dari Ibu Tiaman Purba. Temanya adalah dari rutinitas agamawi menjadi murid Kristus sejati ya. Ya, shalom teman-teman, sahabat Kompak Siang dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali hadir di hari Rebu ini ya. Saya percaya kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, seorang wanita yang mengalami kebangkitan rohani, perubahan hidup dan mengalami kelahiran baru setelah bertemu dengan siapa? Seorang penginjil ya pada bulan kapan? Sudah lama, November, kira-kira November 1997, sebuah perjumpaan yang membukakan rahasia keselamatan kekal dan mengubah arah hidup selama-lamanya. Wow, luar biasa. Oke, siapa beliau? Beliau adalah Evangelis Ibu Tiaman Purba, berasal dari Sumatera Utara ya. Kini tinggal di Tangerang dan merupakan anak kelima dari 8 bersaudara. Ya, 8 bersaudara, 7 perempuan semua loh. Ya, kisahnya hari ini ya, kita ini mengingatkan kita bahwa kekristenan bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar aktivitas keagamaan, tapi adalah sebuah hubungan pribadi, relasi yang intim yang membawa kita semua menjadi murid Kristus yang sejati. Ada sebuah kata bijak ya yang cocok untuk tema siang hari ini ya. The gospel is not information but transformation. Di Injil bukan sekedar informasi, tapi suatu transformasi. Nah, terima kasih atas kesediaan dari narasumber Ibu Tiaman Purba bisa hadir di siang hari ini, dan himbauan saya dan ajakan kepada sahabat mereka yang berkomentar ya saat ini di YouTube sudah mulai banyak nih. Jangan-jangan yang YouTube ini teman-temannya Ibu Tiaman Purba dari Medan semua ini kelihatannya. Ya, himbauan saya dan ajakan bagi sahabat mereka yang berkomentar di kolom komentar di YouTube ya. Mari kita berkomentar dengan baik. Teman-teman perhatikan baik-baik dari kesaksian di podcast ini, kita semua akan banyak belajar ya. Kita juga akan terinspirasi dan kita juga akan sekaligus termotivasi. Terkadang kita manusia mudah menyerah jika kita melalui proses Tuhan, ya enggak? Enak nggak kalau diproses? Nggak enak. Tapi itulah cara Tuhan memproses kita supaya apa? Dewasa. Terima kasih Ibu Tiaman yang sudah mau memberikan waktu untuk sharing kesaksian pribadinya, di mana dia mengalami Kristus secara pribadi. Disinilah kita bisa berbagi, bisa sharing bagaimana mengalami Tuhan secara pribadi, bagaimana mengalami proses Tuhan, pembentukan yang pastinya tidak mudah. Ya, kenapa tidak mudah? Nanti kita akan iris tipis-tipis ya apa yang terjadi dengan Ibu Tiaman ya. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam dan memahami lebih luas. Welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Sebentar ya, saya mau kasih waktu dan layar buat Ibu Tiaman Purba di layar utama dulu ya. Spotlight for everyone. Oke, sudah masuk. Di layar utama saya pendamping saja. Saya pendamping saja, di sampingnya saja ya. Oke. Ibu, teman-teman tetaplah bersama kami ya. Tetap stay tune. Narasumber kita adalah Ibu Tiaman Purba ya. Kalau mau dengerin podcast Kompak Siang, sini ya, sini. Dengerin baik-baik. Alright, let's begin. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Time start now.
let's begin. Silakan Ibu Yaman Purba. Buka mikrofonnya. Ya, Bu. Ibu Yaman, ya bisa diceritakan ya bagaimana secara singkat tentang keluarga dan apa kesibukan Ibu Yaman saat-saat ini. Silakan buka mikrofonnya. Belum dibuka Ibu. Belum dibuka, mikrofonnya dibuka. Yang gambar mikrofon Bu. Ya, yang gambar mikrofon ditekan aja. Aduh. Tahu saya. Udah? Dibantu. Ya, sudah. Sudah Pak? Sudah, bagus. Gimana? Ceritakan secara singkat. Udah bisa saya mulai Pak. Ya, Semuanya boleh, shalom. boleh. Selamat siang bagi kita semua yang hadir. Amin. Saya akan menyaksikan bagaimana diri saya. Jangan menyaksikan dulu, ceritakan dulu. Cerita singkat. Keluarga ibu asal dari mana? Kan mereka nggak tahu. Ya, maaf. Yang tahu cuma saya. Iya toh. Ibu dari mana? Maaf, keluarga ya. berapa? Tenang. Kegiatan ibu sehari-harinya apa? Relax saja. Oke. Saya minta maaf ya karena saya tadi nggak ngerti maksud Bapak. Jadi memang kalau saya ini memang bisa dikatakan saya orang dari Medan, orang Batak, baru Purba ya. Saudara yang semua yang hadir, shalom. Jadi saya ini seorang ibu rumah tangga. Tadinya saya memang kalau pekerjaan saya tidak ada yang lain. Hanya sekarang saya ingin memberitakan Injil keselamatan kepada semua yang saya ketemui. Itulah misi saya saat ini mulai dari sejak saya tahu Injil keselamatan. Jadi biar saya kasih tahu dulu bagaimana dulu saya belum mengerti keselamatan. Sebentar Bu Yaman, jangan terlalu cepat, pelan-pelan. Ibu anak keberapa, berapa orang bersaudara? Iya. Pelan saja, jangan buru-buru. Bukan boleh. Bukan mitrolet. Bukan, pelan-pelan ya. Bukan Maya Sari Bakti, bukan, pelan-pelan ya. Iya. Tenang aja. Mulai saya Pak. Saya ini orang Batak. Seorang ibu rumah tangga. Saya ada 8, 1 laki-laki, 7 perempuan. Dan mama saya sudah meninggal dan bapak saya juga sudah meninggal. Saya anak kelima, saudaraku ya, dari bersaudara dari orang kaya. Ya. Itulah status saya. Jadi saya nikah sama marga orang Batak juga, marga Marbun. Anak saya 3, laki-laki semuanya. Dan semuanya sudah berumah tangga, ya. Jadi saya udah punya cucu 5. Ada 2 di Tangerang, 1 di Medan. Cukup ya? Bu Yaman, boleh ceritakan bagaimana awalnya Ibu bertemu dengan seorang penginjil pada November 1991. Iya. Apa sebenarnya yang terjadi? Iya, boleh saya katakan sekarang. Iya. Jadi satu saat saudara yang ada yang diundang Bapak ini semua kita sudah bertemu di sini. Dulu saya seorang agama Kristen yang taat ke gereja setiap minggu. Bahkan kalau pertanyaan itu kalau ada harus berdoa setiap sekali seminggu, aku tidak pernah ketinggalan setelah berkeluarga. Bahkan kami sudah diteguhkan seorang menjadi pendatua di satu organisasi. Dulu seorang yang taat lasilan, tapi tanpa pengertian yang benar. Kenapa saya bilang tanpa pengertian yang benar? Kalau ditanya satu ayat pun tidak ngerti saya firman Tuhan. Karena memang pada saat itu tidak ada pengajaran mengenai bagaimana mengenai Kristus itu juru selamat. Yang penting datang ke gereja dengan khotbah setiap minggu, pulang begitu saja ibu-ibu, bapak-bapak ya. Tapi satu saat datanglah seorang ke rumah saya ya, yang bergereja di Injili Kasih Karunia Indonesia, organisasinya. Ditanya saya, Ibu Marbun, di mana bergereja, ditanya. Terus saya kasih tahu dengan jujur, memang pada saat itu saya sudah di organisasi karismatik Betel GBI di Tangerang. Lalu datanglah dia bertanya kepada saya begini, Ibu Marbun seandainya meninggalkan dunia ini, apakah sudah tahu kemana tujuan Ibu? Karena Ibu sudah seorang agama Kristen. Ada dua-duanya kekal. Satu hidup kekal, satu hukuman kekal. Terus saya jawab ya, saya tidak tahu, itu semuanya rahasia Tuhan, saya bilang. Karena memang begitulah ajaran
Sudah 30 tahun saya beragama Kristen, tidak pernah saya tahu bahwa saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Nah, itu permulaannya. Setelah itu Bapak Ibu ditawarkanlah sama saya, mau enggak ke surga? Tentu saya bilang mau. Caranya bagaimana? Oh, caranya gampang. Yang penting ibu rendah hati, baru dengar. Nanti kita akan kubawa ke sini seorang pengajar supaya ibu nanti diajari sampai mengerti. Mulai dari kejadian sampai wahyu nanti bisa ibu mengerti tanpa sekolah teologi. Itulah tawaran itu Bapak Ibu. Lalu saya terharu dong, gimana caranya, padahal ada tawaran seperti itu. Bahkan seorang guru saya pendeta tidak tahu kalau ditanya kalau mati kemana rohnya, malah dibilang rahasia. Datang penawaran kepada saya pada waktu itu, bisa katanya kita tahu bisa masuk surga. Lalu habis itu saudaraku yang ada, Bapak Ibu, datanglah mengajari kami setiap hari Selasa, sekali seminggu ceritanya. Dibawa waktu itu orang kita Ambon ya, yang membimbing kami. Masih lajang waktu itu. Setelah ditanya saya sama pertanyaannya, seandainya Ibu Marbun kalau meninggalkan dunia ini udah tahu ke surga atau ke neraka? Terus saya bilang, saya belum tahu Pak. Emang bisa tahu? Saya bilang bisa. Di mana rupanya tertulis? Caranya bagaimana? Mau enggak Ibu belajar? Mau. Lalu diajarilah kami Pak Ibu. Datang mereka itu ke rumah. Bentar Bu Tiaman. Ya. Bentar Bu ya. Ya. Kan ada pemahaman kalau orang Kristen sudah percaya Tuhan Yesus, kan itu kita mendapat bagian dari kerajaan surga. Kan begitu. Kan kita benar. Didoktrin bahwa orang benar. percaya Yesus itu adalah barisan dari Kristus, jadi masuk kerajaan surga dong. Kenapa Ibu tidak mau bicara? Loh, saya kan percaya Tuhan Yesus, saya harus pasti masuk surga. Kenapa Ibu nggak jawab itu? Silakan. Gini Pak, aku jawab ya Pak, karena di gereja saya tidak ada dibilang pasti masuk surga, malah dibilang rahasia Pak. Jadi mungkin saya lebih pintar daripada guru saya. Saya jujur aja Pak, begitu ajaran itu 30 tahun saya di situ. Berorganisasi Pak. Oh, enggak dikasih tahu ya sama pendetanya, kan ada pelajaran katanya. Tidak ada pelajaran kah? Pelajaran agama kah untuk mengenal Yesus di gereja itu enggak dikasih kah? Enggak dikasih. Pokoknya begitulah intinya Pak. Kalau kasih tahu nanti dari mulanya nanti enggak cukup, nanti 1 bulan dikasih tahu. Oh, begitu ya, enggak ada pelajarannya ya. Yang penting jadi istilahnya yang penting pertemuan, penting persembahan, itu yang penting ya. Itu saja. Iya, dibilang begini. Pokoknya Ibu Marbun kalau banyak-banyak ngasih perpuluhan, banyak-banyak ngasih pemberian, banyak berbuat baik, mungkin saja bisa masuk surga. Kalau pasti tidak ada. Menarik ya. Ya, oke. Jadi karena itu datanglah penawaran yang tadi seorang gadis dan lajang mau menawarkan saya belajar supaya saya tahu bahwa kita sebenarnya sudah ditebus oleh Yesus, udah diselamatkan. Caranya bagaimana? Harus belajar Bu katanya. Cara belajar bagaimana? Kami mau rela untuk berikan waktu kami mengajar Ibu, asal mau Ibu rela mendengar. Itulah waktu itu Pak. Jadi karena itu saya rela lah mendengarkan dan gratis lagi, nggak bayar. Waktu itu masih di Medan kan? Masih di Medan? Enggak, udah di Tangerang Pak. Kalau yang di Medan enggak, udah di Tangerang Pak. Sudah kawin kan waktu itu? Sudah kawin? Jadi setelah itu belajarlah kami Pak. Enggak, sudah kawin. Waktu itu sudah kawin. Udah punya anak 3 Pak. Sudah banyak anak 3. Itu suami tidak kasih tahu loh. Kita kan anak Tuhan, percaya Kristus, pasti masuk surga. Enggak dikasih tahu kan sama suami? Sama kami Pak, nggak tahu suami istri. Pokoknya di gereja kami dulu nggak pernah dikasih tahu mengenai surga. Yang penting berbuat baik. Saya banyak-banyak supaya bisa masuk surga. Itu pun mudah-mudahan Pak. Nggak dibilang pasti. Ceritanya begitu. Menarik. Ya, lanjut. Silakan. Iya. Terus habis itu Pak belajarlah kami melalui yang tadi yang nawarkan. Baru saya paham benar-benar
diajari kami mulai dari dasar, doktrin dasar namanya, ditulislah di situ keselamatan, pengampunan, lahir baru, pengudusan, tempat kenan meninggal, pokoknya 7 mata pelajaran lah aku diajar satu keluarga suami istri untuk hanya hal-hal mengenai keselamatan supaya bisa mengerti menuntun kita masuk surga itu. Karena kalau saya amat-amati di situ Pak, 200 ayat lah ada yang saya pelajari hanya mengatakan hanya dengan percaya kepada Kristus bahwa sudah mati Yesus sekali untuk menghapus segala dosa dunia, termasuk dosa saya, termasuk dosa suamiku. Pada waktu itu kami belajar, apakah ibu mau, katanya, itu ceritanya. Lalu hanya itu kita percayai bisa masuk surga. Itulah ceritanya ditawarkan seorang hamba Tuhan ini pada waktu itu. Lalu kami teruslah belajar sampai 3 bulan Pak, ya. 3 bulan. Diajarilah kami setiap minggu, sekali seminggu. Iya, dan teratur Pak. Memang mantap Pak. Baru saya mengerti bahwa saya memiliki hidup yang kekal. Sebentar, ya. Bu, selama 3 bulan belajar oleh penginjil tadi, apakah 3 bulan Ibu tetap bergereja di gereja yang lama atau bagaimana? Teman-teman kepingin tahu nih. Ini ada teman-teman dari YouTube juga bertanya di komentar ya. Selama 3 bulan kan ada penginjilan, ada pelajaran. Selama 3 bulan setiap minggu kemana? Ke gereja mana? Ini tanya nih yang di YouTube ini. Silakan. Iya. Pelan-pelan. Tetap saya bergereja di gereja lama, tapi sambil saya mendengarkan yang datang ke rumah itu yang berikan keselamatan itu. Lalu setelah saya mengerti, saya paham, saya kasih tahulah sama pendeta saya, ya. Apa itu? Pak, saya bilang, rupanya kita ini sudah diselamatkan Tuhan. Kenapa Bapak bilang persyaratannya harus berbuat baik, bertuhan, memberi banyak duit ke gereja setiap Islam? Ini bagaimana Pak? Saya bilang. Jawab pendeta saya itu apa? Memang benar Ibu marhum, tapi ada tapinya Pak. Apa tapinya? Aku bilang, kalau seperti ini ku ajarkan di gereja saya dipecat. Begitu jawabnya Pak. Pada waktu itu. Ini gereja Betel ini, GBI di Tangerang Pak. Bukan bohong, ngapain bohong saya. Oke. Lalu? Iya. Jadi lalu habis itu tidak diajarkan itu ya, keselamatan kekal. Iya, jadi ku bilang lah sama pendeta itu, Pak, kalau seandainya Bapak pendeta mau belajar seperti ini, aku tidak akan pindah dari organisasi Bapak. Tetapi kalau tidak mau Bapak, aku akan pindah mengikuti yang benar ini. Padahal Pak, jauh banget gereja yang benar ini. Di Mayasari, Cililitan, Jakarta Pusat. Bayangkan, saya di Tangerang. Tapi karena udah tahu saya rahasianya udah ibaratnya saya udah memiliki hidup kekal, ya kemanapun saya biar jauh akan saya tempuh Pak. 60 kilometer dari rumah saya ke gereja yang benar ini saya cari Pak. Daripada saya pergi ke yang dekat, yang di Tangerang, tahu-tahu saya enggak dibawa ke pengajaran yang benar ke surga, buat apa? Itulah prinsip saya waktu itu Pak. Oke. Jadi simpel Pak, enggak rumit. Saya begitu waktu Pak. Sampai saat ini saya selalu memberitakan Injil kepada setiap orang yang saya ketemu. Karena saya tahu masih banyak orang seperti saya dulu tidak memahami keselamatan. Padahal itu yang paling penting. Baru dituntun perbuat baik supaya banyak upah di surga. Kan begitu Pak kalau di Alkitab. Oke. Jadi perbuatan baik itu respon kita. Respon kita sebagai anak Tuhan, responnya harus berbuat baik. Bukan harus berbuat baik dulu. Benar, Pak. Ya, betul, respon. Setelah mengalami Ibu Tiaman mengalami pelajaran mengenai keselamatan kekal. Jadi apakah Ibu Tiaman juga membagikan pengetahuan itu kepada saudara-saudara yang 8 saudara kandung ini? Bagaimana? Apakah diam-diam aja supaya mereka juga mengerti keselamatan, hakikatnya? Sampaikan nggak waktu itu? Mau jawab Pak? Ya, benar Pak. Seperti dibilang Bapak. Langsung saya tidak mau diam lagi. Datangi ke rumahnya masing-masing setiap keluarga. Ada saksinya sekarang itu yang hadir itu semua. Langsung diberitahukan saja ya. Saya setelah mengerti
Iya. Setelah mengerti. Nggak baru mau saya, disampaikan. nggak mau saya saudara saya ke neraka karena tanpa pengertian yang benar. Oh ya. Itulah prinsip Iya. saya. Oke. Apa Iya. komentar mereka? Itu jangan-jangan itu penginjil sesat itu. Nggak ada yang cakap gitu kah? Silakan. Ada. Iya, memang dibilang duluan begitu, tetapi saya bilang sabar dulu. Sabar dulu. Dengar dulu, karena saya juga seperti itu dulu. Jadi sama kayak saya dulu, harus sabar, kita rendah hati dulu, kita jangan dulu sombong. Karena kalau kita berbuat baik supaya bisa masuk surga, itu kesombongan di mata Tuhan. Dengar dulu, saudaraku, saya bilang. Lalu pelan-pelan saudara saya itu didengar. Ujung-ujungnya semua masuk, Pak. Tidak ada yang menolak lagi. Tidak Puji ada, Tuhan. Yang tujuh orang saudara sekandung paham ya? Iya. Mengenai Iya. hakikat keselamatan ya, bukan karena berbuat baik, karena berbuat baik benar. adalah respon Iya, kita benar. sudah diselamatkan. Betul. Iya. Ya. Betul. Oke. Waktu itu apakah setelah ibu kan mengalami kelahiran baru dong, karena perubahan cara berpikir, betul kan? Iya, iya betul. Mengubah cara berpikir sudah beda. Ya toh? Betul. Pasti ada Betul. perubahan karakter dong, ya toh? Iya. Perubahan karakter ditunjukkan sudah oleh Ibu Tiaman dengan membagikan, membagikan keselamatan kekal itu kepada saudara kandungnya sendiri, betul? Iya. Nah, ternyata mereka akhirnya mengerti dengan tidak ada sanggahan atau tidak ada komplain atau apa. Nah, setelah ibu memberitakan ya sebagai ajang latihan lah menginjili saudaranya sendiri. Nah, pernah nggak ibu memberikan pemahaman kepada orang Kristen-Kristen yang lain yang sekedar rutinitas, orang Kristen yang sekedar agamawi selain keluarga? Pernah nggak? Mungkin tetangga kah atau teman-teman komsel kah? Silakan. Bukan hanya pernah, sering Pak. Semua saya jalani karena saya tidak mau diam. Semua, siapapun orangnya, tidak ada lagi takut. Di situ saya herannya diri saya. Setelah saya mendengarkan Injil ini, saya sudah ditangkap Injil ceritanya. Tidak mau diam, dan kalau saya mau kemanapun selalu saya kasih tahu bahwa kita sudah diselamatkan bukan karena perbuatan, bukan karena usaha. Dan selalu saya selip-selipkan itu ada ayat-ayat Alkitab, mau ke pajak pun saya mau ke pasar. Perbuatan baik adalah kain kotor, begitu, ya toh? Iya. Perbuatan baik itu kain kotor. Iya. Itu Pak. Oke, very good. Ya. Lalu adakah sanggahan dari teman-teman gereja atau teman-teman orang Kristen juga? Ada nggak sanggahan? Itu ngawur tuh, penginjil ngawur. Ada nggak seperti itu? Oh, ada yang begitu, ada yang tidak. Jadi tergantung orangnya lah Pak ya. Jadi semua orang pasti banyak juga rentangan. Tidak mungkin bukannya aku bilang mulus-mulus ya. Tapi saya usahakan bagi apalagi saudara saya sedaging dan suami saya, kami berusaha Pak untuk mendatangi setiap keluarga. Itulah dulu. Dan kami kalau setiap keluarga itu paling dikit 1 minggu harus menginap di rumah saudara kami, karena jauh-jauh kami kan dari Tangerang nih. Saudara saya semua di Medan, ada yang di Lelong, ada yang di Siantar, ada yang pokoknya enggak satu tempat lah. Ada yang di Dolok Sanggul, ada yang di Sidikalang. Jadi kami jadwal lah sampai saya rela berkorban Pak meninggalkan anak saya 3 ini. Tapi memang kebetulan ada ponakan saya menjaga dan mama saya. Makanya pada waktu itu pas banget kami diberikan Tuhan mandat untuk beritakan penginjilan ini ke saudara sedaging. Kami wujudkan itu Pak bertahun-tahun memang, bukan hanya sekali ya, berulang-ulang sampai saat ini. Oke. Sebentar. Ini rupanya jaringan saya rendah ini. Bisa dengar suara saya Bu ya? Dengar. Ya, itu kamera saya nggak jalan nih kelihatannya. Tapi bagus kok kulihat Pak. Iya, tapi ini jaringan saya freeze, apa namanya? Freeze. Tapi statis, nggak bisa bergerak karena jaringan saya kurang kuat. Ya mudah-mudahan bisa dengar suara saya. Alright, Bu. Selama Ibu mengenal kebenaran, gitu. Karena Yohanes 14 ayat 6 kan intinya ya. Pulah jalan dan
kebenaran dan Kebenaran. hidup, ya toh. Tidak ada orang yang sampai Iya. kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi aku itu kan Iya. Yesus Kristus, ya, sebagai Sang Iya. Mesias itu. Nah, Ibu kan sampaikan itu dasarnya, salah satunya itulah, ada banyak Iya. lah ayat-ayatnya, ada banyak ya. Nah, Iya, benar. waktu itu Ibu sudah pindah gereja atau bagaimana, Bu? Silakan. Oh, setelah saya memang menginjil, setelah pindah gereja ke organisasi Gereja Injili Kasih Karunia Indonesia ini ke Jakarta, saya berpusat. Kiki ya. Iya, iya. Ya, ke gereja Injili Karena Kasih tadi Karunia saya Indonesia. ajak pendeta saya itu tidak mau. Makanya saya bilang, selamat tinggal Pak ya, mudah-mudahan Bapak cepat bertobat supaya boleh nanti kita ketemu di sorga, gitu saya bilang Pak, sama pendeta saya dulu. Wah, ini Kenapa saya keren, bilang ini gitu? keren. Kasihan saya lihat rohnya itu Pak. Iya, Karena tidak iya. mau, dia takut kepada manusia dia. Ya takut. Tak boleh katanya Pak. diajarkan begitu. Iya, nanti- Katanya Pak terlalu mutlak. Kalau seperti yang dibilang ibu katanya. Ya, Gitu ya. katanya. Terlalu Oke, mutlak oke. Bu Ibu Ya, Margun. ya. Gitu. Menarik. Terus saya bilang, ini ada apa ini kok terlalu mutlak? Kan dibilang Pak tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ah. Kok Bapak bilang terlalu mutlak? Jadi mau ditambah, mau dikurangi, Iya, iya, saya bilang diam dia. Ya, ya, oke, iya. Ya. Makanya saya tinggalkan Oke, persekutuannya itu Pak. persekutuan Gitu, ditinggalkan. ya. Nah, setelah Ibu Iya. mengalami ya kelahiran baru lah ya, karena Iya. ada sesuatu yang bergolak ya di diri Iya. Ibu Tiaman. Jadi Ibu Iya. membentuk kelompok sel atau bagaimana supaya penginjilannya lebih efektif. Nah, silakan. Oh, begini Pak. Bagaimana? Saya kan ke rumah seperti contohnya aliran saksi Jawa itu buat caranya. Bagaimana? Cara. Ya. Jadi kalau orang itu sudah mau belajar, baru di mana gerejanya, baru saya tunjukkan. Kalau belum mengerti keselamatan dan mengenai mulai ada dispensasi pelajaran di GIKI ini, mulai dari kejadian sampai Wahyu harus mengerti kunci-kuncinya, pembagian firman Tuhan itu untuk siapa, untuk Israel atau untuk bangsa lain. Saya tidak mau mengajak mereka ke gereja. Karena yang di gereja saya ini sudah paham semua itu Pak. Nanti kan Iya. kita bisa baca sandungan buat mereka. Iya. Jadi harus kita kasih dulu pengertian yang sampai sama dengan kita, baru boleh masuk gereja-gereja Injili Kasih Karunia ini. Iya, Begitu iya. Pak, sampai sekarang begitu. Oke. Jadi Ibu Iya. bikin kelompok sel kan? Bikin komsel mungkin seminggu Iya, sekali kita iya, berkumpul. jadi adalah kelompok sel. 4-5 Iya, keluarga benar. berganti-gantian. Iya, benar. Di tempat si Iya. A, besok minggu depan di tempat si ini. Ada kan? Pasti ada kan? Iya, ada. Iya. Ya. Oke. Jadi Ada. waktu di kelompok sel mungkin tadinya mungkin 5 orang, nanti mungkin bulan Iya. depan sudah bertambah lagi. Jadi Iya. multiplikasi lah ya, multiplikasi 5 orang. Iya. Nanti jadi ada Iya. lagi tambah 1 orang, Bu, boleh nggak ya saya ikut? Jadi 6 orang, ada kan? Pasti ada kan? Iya. Nah, Iya, seperti itulah caranya Pak. Biar bebas tanya jawab mereka itu sampai betul. puas. Ya, saya cuma Begitu. kalau sudah banyak, ada nggak pikiran Ibu? Wah, saya harus membelah, selnya harus membelah, dibelah lah. Oh, kelompok yang daerah wilayah A bikin kelompok sel ini, kelompok yang di kelompok wilayah B, kelompok ini supaya nggak jauh-jauh gitu loh. Ada nggak pikiran seperti itu? Silakan. Oh, jadi istilahnya Pak, kalau sudah memang memahami, langsung kita ajak ke gereja. Baru setiap minggu datanglah mereka bersama dengan kita. Langsung terdaftar di Gereja Injili Kasih Karunia Indonesia. Oh, iya, iya. Siapa-siapa yang sudah mengerti. Begini Bu, begini. Itu. Kalau di gereja itu kan istilahnya one way, satu arah. Kalau komsel Ya. bisa 2 arah. Kalau cuma di Ya. gereja, kita hanya terima. Hmm. Kita nggak bisa bertanya jawab Benar. kan? Itulah pentingnya Ya. komsel, komunitas yang sehat, Ya. supaya iman kita lebih bertumbuh, lebih bermultiplikasi, ada di bawah jiwa-jiwa baru. Adakah seperti itu? Iya, memang harus begitu Pak. Jadinya begitu. Ya. Makanya ada persekutuannya. Jadi jangan dibilang hanya kumpul begini nggak ada gerejanya, kan nggak pas. Ya, Kita memang terdaftar ada di gereja. pemerintah begitu. Kan Ya. diselidiki semua Pak kalau ada kita Injili.
kan? Baru kita tunjukkanlah ada, tapi sabar dulu, harus mengerti dulu, gitu. Setelah mengerti baru, gitu. Nanti cari lagi yang lain, cari lagi yang baru, begitulah. Pindah-pindahlah saya, cari jiwa. Ya, jiwa. Ya. Selama itu pernah nggak Ibu Tiaman menginjilin orang yang beda server? Ya beda agama. Pernah nggak Ibu menyatakan? Mungkin kalau yang beda di agama, apotek, mungkin di ruang tunggu rumah sakit, bersebelahan dengan orang baru. Jadi cerita-cerita lah, mungkin kesaksian bagaimana Ibu diubahkan oleh Kristus. Pernah nggak cerita-cerita itulah kepada orang yang belum kenal? Itu tadi kan kepada orang yang sudah kenal, ya. Sekarang pertanyaan saya, pernah nggak Ibu cerita-cerita atau bersaksi lah kepada orang yang belum kenal? Silakan. Kalau bersaksi untuk contohnya untuk seberang, saya belum pernah karena takut terjebak. Saya nggak ngerti, saya ngasih tahu bagaimana nanti kalau begini begitu. Yang penting bagi saya Pak, sedangkan agama Kristen aja masih banyak belum mengerti keselamatan. Kan gitu Pak. Dan kalau saya sekarang tidak ngerti bagaimana caranya saya memenangkan orang itu. Oke. Sebentar Bu, saya berikan waktu, mungkin ada teman-teman yang di sini yang mau bertanya. Ya silakan. Boleh. Buka mikrofonnya dan boleh bertanya. Ini luar biasa ini. Ini apa? Silakan. Dari mikro. Kalau bisa saya jawab ya. Mikro Mayasari Bakti ngomongnya cepet banget ini. Silakan. Ada yang mau bertanya boleh silakan. Apa mau bertanya? Mama Ita kah? Boleh. Ya, Pak Andre. Ya. Saya mau bertanya. Shalom, Ibu Tiaman Purba. Ya. Saya Bu, shalom. Dari Depok. Saya kagum sekali melihat Ibu. Ya, kagumnya apa? Tuhan pilih Ibu. Memang Ibu salah satu pilihan Tuhan untuk dipakai. Puji Tuhan. Penginjilannya. Karena saya lihat Ibu punya kepentingan, Ibu punya kemauan yang belum dan haus dan lapar akan firman Tuhan. Apalagi benar. Gereja awalnya Ibu tidak bertumbuh. Ibu hanya dikasih tahu untuk berbuat baik dan sebagainya ya. Nah, kalau di kami nih Bu, Kristenan itu kami dapatkan itu untuk kita di apa namanya istilahnya itu, kita dipenuhi dulu, disiapkan dulu supaya untuk diri kita, untuk kita bertumbuh, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain gitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya begini loh Bu, saya begitu Ibu tinggalkan gereja lama Ibu dan pindah gereja yang baru gitu, apa reaksi dari gereja lama Ibu? Reaksi dari gereja lama Ibu itu ada nggak? Reaksinya? Iya, ada nggak pendeta itu datang ke Ibu atau bagaimana lah? Gitu, ada nggak? Mau aku jawab Bu, memang datang berulang kali dibawa keluarganya suami istri, tapi tetap saya bilang kalau Bapak sebelum seperti ini pelajarannya, apalah gunanya Pak? Saya bilang kalau seandainya mau Bapakku ajak belajar sama-sama seperti ini, saya nggak bakalan tinggalkan organisasi Bapak. Bahkan saya nanti menjadi bisa menolong Bapak membawa banyak jiwa-jiwa ke dalam. Tapi karena Bapak tidak mau, apa boleh buat Pak? Selamat jalan lah Pak, saya bilang. Selamat tinggal ya. Bukan saya benci sama Bapak. Kebaikan Bapak itu Tuhan yang membalas. Tapi saya Pak, karena saya sudah mengerti keselamatan, Bapak masih cari keselamatan. Ya nggak mungkin dong kita selalu satu tempat. Bagaimana caranya saya berkembang lagi mencari jiwa seperti Bapak lagi pendeta saya bilang. Dan langsung dia diam Bu. Jadi sampai mereka katanya berpuasa untuk mendoakan keluarga saya supaya balik ke situ, nggak bakalan saya bilang. Anak aku sudah ditentukan
dipakai Tuhan untuk penginjilan keluar. Karena saya ingin bagaimana banyak orang seperti saya sekarang. Jangan seperti saya dulu, mencari sampai mati ke maut. Padahal sudah diberikan Tuhan gratis. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya. Nah, itu intinya. Jadi itu aja jawab saya. Saya nggak bisa bersendewara, Bu. Nggak tahu kenapa itu orangnya. Dari dulu memang begitu orangnya. Langsung keluar apa adanya. Polos gitu. Apa dibilang, oh begitu. Ya, jadi firman Tuhan ini juga kalau ku baca, langsung istilahnya aku iakan, ku terapkan. Nggak mau saya kingklong, contohnya ini nggak boleh, ya langsung nggak boleh. Biar saya dipakai Tuhan, itu kerinduan saya, Bu. Nggak boleh setengah-setengah, ya kan, Bu? Harus 100%. Itu menurut saya, karena saya udah alami, Bu. Enak banget, Bu, kalau sudah dipakai Tuhan. Benar, boleh nanti Bu rasakan seperti saya ini. Sampai saya udah 35 tahun saya mengalami ini, tidak pernah saya mengeluh. Apapun yang terjadi, terjadilah. Cukup saya menyelesaikan. Karena saya sudah paham arahnya kemana. Ya kan? Memang harus banyak pergumulan. Ya, sudah tahu. Orang tidak percaya aja mengalami. Apalagi saya, sudah pasti jual saya ke surga. Ngapain lagi saya mengeluh? Tuhan saya baik banget kepada saya. Itu aja yang terus saya pegang kokoh sampai hari ini. Itu sedikit kesaksiannya. Puji Tuhan, Bu Tiarman ya. Pertanyaan kedua, kan Ibu tinggal di Tangerang. Ibu Tangerang ya. Oh. Ya, terus sebenarnya saya Bu di Medan. Oh, Ibu asal saya di Medan. Iya. Kebetulan aja saya jawab, kebetulan aja karena menantu saya udah bekerja, lalu saya tergerak hati saya biar ada menjaga cucuku, Bu, gitu. Okay. Makanya saya, tapi nggak terhalang pelayanan penginjilan, makanya saya masuk buat Facebook. Setiap hari saya live, Bu, untuk hanya memberitakan Injil keselamatan. Facebook saya. Ya, lanjut ya, Bu ya. Pertanyaan kedua nih, Bu. Ya. Waktu Ibu di Medan, tadi kan saya ikutin Ibu. Waktu Ibu di Medan, Ibu menginjili saudara-saudara kandung Ibu. Ada yang di Sidikalang, ada yang di mana tuh? Pokoknya banyak lah. Iya, semuanya itu. Itu kan jaraknya jauh-jauh. Bahkan Ibu nginep-nginep. Iya, jauh-jauh. Benar. Berapa lama Ibu menginjili mereka dan Ibu berapa lama tinggal di tempat saudara-saudara Ibu untuk memberitakan kabar baik ini gitu loh, Pak? Oh, ku jawab, Bu, ya ada yang tergantung orangnya. Kalau pas enggak lagi sibuk mereka kan banyak yang ada kalapas sawit, ya berkalapas sawit, ada yang bertani dulu. Lalu paslah saya anggar jangan waktu sibuk mereka. Jadi bebas, Bu, sampai selesai kuncinya kami kasih keselamatan, dispensasi sampai mulai kejadian sampai kami kasihlah semua kunci-kuncinya supaya mengerti mereka itu arahnya kemana, bagaimana cara membuka Alkitab, sampai ke situ kami beritakan, kasih kami pengertian, baru kami pulang seperti itu. Baru tahun depannya diulang lagi, enggak selesai sampai di situ doang, baru diulang lagi, begitu. Memang benar-benar harus kita siap. Di follow up ya, Bu ya. Luar biasa. Iya, enggak mungkin sekali selesai, enggak lah, sampai selesai. Itu berkeluarga, Bu. Habis itu nanti pindah lagi ke Sidikalang. Contoh, di Sidikalang nanti atau sanggup 1 bulan. Kalau banyak yang mendengar, itu, Bu. Sampai paham, sampai bisa buka jemaat di situ. Itu. Terus mereka jadi berkat juga untuk gerejanya juga ya, Bu ya. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mereka jadi berkat untuk gereja mereka. Iya. Puji Tuhan. Gitu ya, Bu ya, puji Tuhan ya. Ya, Tuhan baik banget. Memang Ibu, saya lihat itu ada jiwa mengajarnya juga. Penginjilan itu kan perlu untuk dipenuhi dulu untuk pengajaran teknisnya dan sebagainya ya. Tuhan memberkati Ibu Yaman ya. Terus maju terus. Amin. Untuk Tuhan ya. Amin, Bu. Amin. Iya, itu aja Pak Andre. Oke. Terima kasih Mama Ika. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Boleh.
Silakan. Siapa yang mau bertanya? Pak Daniel, Pak Wilson, Pak Karel, silakan. Boleh, masih dibuka sesi tanya. Apa menarik ini ya? Yang narasumbernya ini dari Bus Maya Sari Bakti nih. Sopir angkot ini cepat, main cepat ya. Oke, boleh. Ada yang mau bertanya? Boleh. Apa saja? Silakan, Pak Daniel. Ya. Silakan. Shalom Pak Andre. Oh, Pak Daniel Muswono ini ya. Pak Ganjar ini. Ya, salam Pak Ganjar. Ini kan Ibu Tiaman sudah pernah nginep di rumahnya Pak Daniel kan? Betul Pak. Nah, Ini itu kok saya nggak diajak nginep, kejam kali dunia ini. Saya malah diusir-usir saya. Bercanda. salam Bu Purba. Pak Daniel. Silakan. Salam Pak Andre, salam semuanya. Salam Ya, Pak Daniel. senang sekali ya bisa ikutan lagi mendengar kesaksian Ibu Purba. Ya, saya hanya mau sampaikan di kesempatan Iya. tempat ini ya. Terima kasihnya sama Bu Purba ya. Iya. Sebenarnya pada waktu itu saya nggak kenal, justru saya kenal saudara dari Bu Purba karena di tempat kami yang seperti tadi disampaikan Bu Purba itu punya talenta untuk mengajar. Ketika kami butuh pengajaran ya Ibu Purba bersama saudaranya Ibu Rita datang ke tempat kami Pak ya selama 10 hari mengajar tentang siapa Kristus ya bagaimana orang kita bisa diselamatkan dan itu memang meneguhkan kami Bapak Ibu. Jadi di kesempatan yang ini saya juga ikut mempromosikan Bu Purba. Siapa mungkin di antara Bapak Ibu yang butuh pengajaran boleh hubungi Bu Purba, pasti akan didatangin ke rumah. Amin. Amin. Terima kasih Bu Purba. Saya mengucapkan terima kasih dan dukungannya. Maju terus Bu Purba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Makasih Pak. Terima kasih Pak Daniel. Mana ibunya? Lagi apa? Lagi sibuk ya ibunya? Ibu Daniel Muswono. Ibu Muswono mana? Lagi ini. Nah, ini temannya ini. Halo, Ibu Ibu. Purba nih. Ibu Purba temannya ini. Iya. Ibu Muswono nih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Daniel Muswono? Cilacap. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Pak Andre. Oke. Makasih Pak Daniel sudah berkontribusi. Terima kasih. Alright. Oke, ada yang mau ditanya? Pak Wilson, Lawang, atau Pak Karel, Surabaya. Selamat siang Surabaya. Halo. Halo. Pak Wilson, ada yang mau ditanyakan Pak Wilson? Silakan. Luar biasa. Ya. Ini harus banyak pendeta yang takut dipecat karena kebenaran. Sebab ada ikatan janjian dengan organisasi bahwa dia harus menurut aturan. Ada tata gereja, ada tata tertib gereja, ada disiplin gereja. Jadi memang nggak bisa Bu. Dia bilang terlalu mutlak. Firman itu memang mutlak, ya. Jadi ibu ini luar biasa. Jadi untuk layanan Tuhan, gereja yang benar, gereja yang benar ya. Ya begitu. Masih banyak lagi. Suaranya putus-putus, saya dengar ya. Ibu. Iya, putus-putus Pak. Ibu Tiaman bisa dengar? Saya nggak bisa dengar suaranya Pak Wilson. Enggak Jaringannya. dengar Pak. Ya, jaringannya. Enggak Pak. ada dengar. Jaringannya Pak Wilson. Ya. Ini Ya, sudah sekarang bisa oke. ya. Ya, sekarang oke. Iya. Ini luar biasa, Bu Purba, ya.
Makasih Pak. Iya, kalau iya tidak. Iya, kita boleh bergaul luas dengan semua orang, tapi Iya. ya, mengikuti pikiran manusia. Kita ini harus mengikut pikiran Kristus. Yang hidup, yang Iya. nanti mungkin di keluarga yang lain yang masih persik, wah lebih susah lagi. Mereka anggap itu sudah benar, ya. Padahal Tuhan Yesus Benar. ini Tuhan dari surga datang ke dunia jadi manusia, Iya. supaya manusia Iya. dan Tuhan Yesus mengajar itu guys. Tapi dia melakukan Iya. contoh mutlak itu. Amin. Iya. Ya, bahwa dia, aduh ada Iya. banyak. Nanti kau purba akan alami lagi, ya. Akan alami lagi, ya. Iya Pak. Belum purba nanti dipakai Tuhan tentang Roh Kudus dan karunia-karunia lebih lagi, ya, lebih berkembangan. Amin. Orang yang dunia, tapi pikiran Ya. rohani tidak, dia akan tambah senang dan dia akan lebih sungguh di dalam Tuhan Yesus. Ya, itu dulu aja, Bu. Ya. Terima kasih. Kita yang lain, mari silakan. Oke, terima kasih Pak Wilson. Ya, saya dengarnya Makasih putus-putus, Pak, ya. sama-sama. Putus-putus, ya. Ya, silakan. Iya. Terima kasih Pak Putus-putus. Wilson. Oke, ya. Iya. Saya dengarnya putus-putus ya. Alright, ada lagi yang mau bertanya tentang kegiatan dari Ibu ini, Yaman? Ya, silakan. Ada Ibu Lastio Sidabutar. Wah, ini saudaranya Edis TV kah? Lastio Sidabutar. Sudah muter. Satu marga dengan Chris TV. Edis TV. Halo Pak Lastio, Iya. Lastio Sidabutor. Ini temannya ini kan? Ibu Tiaman ya? Temannya? Bukan? Enggak. Bukan ya? Enggak. Halo Bukan Ibu Pak. Lastio Sidabutar. Ibu Lim Suing, Gorontalo. Selamat siang Gorontalo. Ibu Rita Manalu, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada? Ini ada Pak Dedi Wiharja, ini dia Murtadin ini yang kemarin bersaksi. Salam Pak Dedi Wiharja. Selamat siang Pak Dedi. Ya, salam. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan ke narasumber kita. Selamat siang, salam kenal Ya. Bu. Ya, silakan. Ya, Selamat siang. ya salam kenal Bu. Kami juga di sini masih baru terima Tuhan Yesus. Nah, Ya, Oh. mohon dukungan doanya sama-sama. Saya. ini dari Murtadin ini Bu. Kemarin bersaksi di Oh. podcast saya, ya, podcast saya. Makasih Pak. Ya, ada yang mau disampaikan Pak Dedi? Yang ingin kami sampaikan, mohon dukungan, mohon supportnya bagi kami juga. Ibu telah boleh mensupport, menginjili di sekitaran Ibu dan kami juga di sini sama Bu. Ya, seperti Ibu juga mohon saling dukungan doanya dari sana. Iya. Bu, ya kami syukur-syukur Bu. Hmm. Ada kedengaran ke sana suara kami Bu? Ada tapi kayak putus-putus Pak dikit. Oh ya. Baik, mohon dukungan doanya Bu. Kami sama di sini juga memiliki kerinduan kalau kabar keselamatan itu yang dari Tuhan Yesus itu boleh diterima di sekitaran kami Bu. Ada saudara-saudara kami yang Makasih. ya Hmm. gitu Bu. Terima kasih Bu, kami sudah boleh berjumpa walaupun berkali dengan Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Makasih Oke. Pak. Makasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Oke. Ya, right. Terima kasih Pak Dedi.
Ada lagi yang mau bertanya atau kepada narasumber atau apa sajalah? Bertanya kepada saya pun boleh. Boleh. Salam Gorontalo, Ibu Lim Suing. Halo, Ibu Rita Manalu, Ibu Risma Sianturi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, menarik ya. Hari ini narasumber kita adalah Ibu Yaman Purba ya. Jadi memang ya, yang tadinya orang sudah percaya, bukan orang nggak percaya, orang percaya, tapi ya sekedar melakukan rutinitas. Rutinitas apa? Rutinitas agamawi ya. Karena ada sebuah pepatah yang berbicara begini ya. A Christian is not defined by habit, but by heartbeat. Ya, seorang Kristen tidak ditentukan oleh kebiasaan, tetapi oleh detak hati yang hidup bagi Kristus. Ini yang saya dapatkan ya, selama tadi kesaksian dari Ibu Tiaman. Jadi Ibu Tiaman ini sudah mengalami detak hatinya, detak jantungnya yang hidup bagi Kristus, sehingga mengalami perubahan. Mengalami perubahan apa? Perubahan karakter. Oke. Jadi jika ada yang teman-teman yang tidak ada yang bertanya, bisa sampaikan Bu Tiaman, pesan moral apa yang Ibu mau tinggalkan kepada teman-teman yang di Zoom ini maupun teman-teman yang sudah mulai banyak di YouTube ini. Silakan. Pesan apa kira-kira yang mau disampaikan kepada teman-teman? Ya, silakan. Oh iya. Silakan. Terima kasih bagi semuanya yang sudah hadir. Kita berjumpa melalui podcast Bapak ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan membimbing saya sejak awal sampai saat ini. Puji Tuhan. Jadi yang saya bilang sama saudaraku yang sudah hadir, khususnya Bapak Ibu, kalau kita memang sudah sudah selamat, sudah mengerti keselamatan, sudah pasti tujuan kita ke surga itu, ya memang benar-benar kita itu jangan hanya percaya, harus taat. Betul. Bagaimana caranya supaya taat? Memang harus banyak baca firman Tuhan berulang-ulang. Dan itulah membuat saya sebagai contoh kesaksian saya, membuat saya jadi bisa berubah semuanya. Amin. Baik karakter. Kalau dulu saya sedikit saya balik lagi kembali ke yang lama, pendiam saya Pak waktu gadis. Tapi setelah saya mendengarkan Injil ini nggak bisa saya diam. Tapi yang positif apa itu hanya Injil lah yang pengen saya beritakan kepada siapa yang saya jumpai. Right. Jadi karena saya sudah memang mengiyakan diri saya memang kepada Tuhan begini, Tuhan, karena saya sudah tahu keselamatan yang sudah Tuhan buat bagi saya, pakailah saya Tuhan di selama hidup saya. Kepada Tuhan Yesus bahkan jadi saya sudah rasakan. Dan ini permohonan saya kepada Tuhan selalu dikasih kekuatan. Saya jangan berubah sedikit pun dengan janji saya kepada diri saya dan kepada Tuhan. Jadi biarlah saudaraku semua Bapak Ibu, samalah kita gandeng tangan, kita serahkanlah semua hidup kita, baik pikiran, tapi terutama memang hati kita harus rendah hati ya. Amin. Jangan ada sedikit pun yang ego-ego, aku gitu ya. Jangan ada sedikit pun yang paling utama rendah hati. Itulah kalau kita rendah hati pasti Tuhan berikan yang terbaik. Yang terbaik apa? Sukacita setiap saat kita miliki. Jadi saya sudah rasakan Bapak Ibu ya. Itu yang mau saya bagi kepada saudaraku semua yang hadir. Kalau boleh seperti itulah permohonan saya atau saran saya kepada kita semua yang hadir, supaya kita menikmati di dalam hidup kita yang singkat, karena kita tidak tahu kapan kita berakhir dari dunia ini, ya kan? Tidak ada yang tahu. Tapi selama ada kesempatan napas diberikan gratis kepada kita, waduh, kita pakailah. Waktu kita yang singkat ini memuji, memuliakan Tuhan seperti tertulis di 1 Korintus 6:20. Karena kita telah sudah dibeli lunas, dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, tubuh kita, tubuh saya, tubuh saudaraku setiap saat. Seperti itulah sedikit sebagai akhir kata saya Pak. Apakah sudah boleh begitu? Ya. Masih kurang?
Oke, ya mudah-mudahan diterima ya. Saya punya jaringan juga lemah nih. Ya mudah-mudahan bisa dengar saya ya. Oke ya teman-teman sahabat Kompak Siang ya, melalui kesaksian dari Ibu Tiaman Purba ya, kita belajar bahwa apa? Kita belajar apa? Kekristenan lebih dari sekedar hadir di gereja. Karena keselamatan adalah pengertian yang harus dialami, bukan hanya diketahui. Menjadi murid Kristus adalah keputusan untuk hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan dan perubahan nyata. Perjumpaan dengan Tuhan selalu menghasilkan apa? Api untuk membagikan kabar keselamatan ya. Seperti ada kata-kata bijak ya yang disampaikan ya, banyak kata-kata bijak yang bicara apa? Real faith change real life ya. Iman yang sejati pasti mengubah hidup yang nyata. Jadi closing statementnya dari podcast kesaksian dari Ibu Tiaman ya. Terima kasih Ibu Tiaman Purba yang sudah membagikan kesaksian yang begitu memberkati. Hari ini kiranya setiap kita kembali menilai perjalanan iman kita masing-masing. Apakah kita hanya berada dalam rutinitas atau sungguh menjadi murid Kristus? Sahabat Kompak Siang, ingatlah, Jesus didn't call us to be religious. He called us to be follow him. Ya, Yesus tidak memanggil kita untuk sekedar beragama. Karena Tuhan Yesus kan tidak mendirikan agama, tetapi untuk mengikut Dia. Alright, jadi if you love me, you have to follow my commandment. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau harus mengikuti perintahku. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jadi sekarang saya mau buka, ada 4 pertanyaan. Tolong jawab jujur masing-masing ya. Jawab dalam hati. Jawab dalam hati masing-masing pada diri sendiri. Kesatu, apakah Anda selama ini hidup sebagai Kristen rutinitas atau sebagai murid Kristus yang sejati? Tolong jawab jujur pada diri masing-masing. 2, pengalaman apa yang pernah Tuhan pakai untuk mengetuk hati Anda, tapi belum Anda responi? Ya, jawab jujur ya, masing-masing kepada diri sendiri. Jawab aja sendiri. Ketiga, bagian apa dalam hidup Anda yang perlu Anda serahkan supaya Anda mengalami kelahiran baru yang sejati? Yang terakhir ya, jawab jujur pada masing-masing sendiri. Siapa satu orang yang Tuhan ingatkan untuk Anda beritakan Injil kepadanya akhir-akhir ini? Amin. Terima kasih. Kita tutup podcast hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesaksian hidup dari Ibu Tiaman Purba yang mengingatkan kami semua bahwa Engkau memanggil kami bukan untuk hidup dalam rutinitas agama, tetapi menjadi murid-Mu yang sejati. Tuhan, nyalakan kembali api Roh Kudus dalam hidup kami masing-masing. Bukakan mata hati kami untuk mengerti keselamatan kekal, dan pakai hidup setiap kami untuk membawa orang lain mengenal Engkau. Berikan kami keberanian, kerendahan hati, dan ketaatan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih teman-teman. Jika Anda diberkati dengan YouTube ini, podcast ini, silakan dibagikan kepada grup-grup yang lain. Kita akhiri podcast hari ini. Terima kasih kesaksian dari Ibu Tiaman. Untuk teman-teman Pak Daniel, Ibu Rita Manalu, Ibu Pak Dedi Wiharja, Mama Ita Depok, Pak Wilson dari Lawang, Pak Karel Surabaya, Ibu Deriana Simamora Medan, Ibu Lim Suing dari Gorontalo, Ibu Lastio Sidabutar Tangerang, Ibu Risma Sianturi Tangerang. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast dengan kesaksian minggu depan.
tanggal 24 Sampai hari ketemu Senin. lagi. Lebih Ya. dahsyat lagi. Terima kasih. Terima Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih. Kita Terima live ya. kasih. Terima kasih buat Yaman. Tuhan berkati. Sampai ketemu. Sama-sama Pak. Hari Tuhan memberkati Senin. semuanya. Amin. Salam. Salam, terima kasih Pak. Terima Amin. kasih. Shalom. Kang Dedi, terima kasih Bu Lasya. Salam Bu Marbun. Shalom semuanya. Aduh. Amin. Temu di sini. Silakan. Kasih banyak. Maka Sampai Tuhan ketemu berkati kita minggu semua. depan Senin Bapak, ya. Ibu. Tuhan berkati.